damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih teristimewa di siang hari ini kita Jemaat Gemim Yulia Paul II di Kolom 4 boleh bersama-sama terkumpul di rumah keluarga Tumbul Mungilala. Kita merayakan Paskah bersama dan juga kita merayakan rangkaian hari ulang tahun Bapak James Tumbul yang ke-58 tahun. Ibadah kita akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Jacqueline Walusumilan. Dalam persiapan mari kita berdiri, kita menyanyi Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak berukur membuat hatiku tentram. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Kami berterima kasih boleh terkumpul bersama-sama dengan keluarga Tumbul Mungilala di tempat ini. Kami beribadah Paskah sekaligus ibadah rangkaian ke-15 tahun Bapak James Tumbul yang ke-58 tahun. Bapa di surga, kami berdoa biar Engkau memberkati, menguasai karim kami, Ibu Pendeta Jacqueline Suan Walusumilan Sanyara Teologi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin keseluruhan peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak. Kami berdoa bagi jemaat Kolom 4 yang masih dalam perjalanan, biar Engkau sertai langkah kaki mereka sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini beribadah syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 397, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ibadah perayaan Natal Yesus Kristus, ibadah perayaan Paskah Yesus Kristus, Kolom 4 yang dirangkaikan dengan ulang tahun ke-58 Bapak James Tumbul, tertabis dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati. Amin. Klik 147, Dia lahir untuk kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Betapa hati ini penuh sukacita hanya oleh karena kuasa kebangkitan-Mu. Kami boleh bersekutu sebagai umat-Mu saat ini. Membaca dan merenungkan firman-Mu adalah kehendak-Mu bagi kami. Tolonglah kami, terangi dan bimbinglah kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu dan semakin dekat padamu. Kasihani dan ampunilah kami dari segala dosa dan salah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam 1 Korintus 15
ayat 12 sampai dengan 19. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kamu, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus sekarang untuk selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat Hari Paskah orang semua. Kristus telah bangkit, dan kita yang percaya telah hidup dalam kemenangan. Ibu Bapak, saudara-saudaraku, Paskah baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani artinya sudah lewat, sudah terlampaui. Contohnya, kalau kita dihadapkan dengan tantangan atau kesulitan-kesulitan hidup, dan kita boleh mengatasi apa yang menjadi tantangan dan halangan hidup, maka itu berarti sudah lewat. Karena itu di kalangan umat Israel, Paskah dijadikan hari raya terbesar dan hari raya yang sangat penting. Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan bangsa Israel diingatkan bahwa mereka boleh menjadi bangsa seperti sekarang ini karena Paskah. Nah, bacaan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19, Rasul Paulus katakan bahwa Paskah itu juga adalah sangat penting dan sangat berarti bagi orang Kristen. Karena Paskah merupakan sentral daripada kehidupan kekristenan. Bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Kita pun sudah dibawa keluar dari perbudakan kita yang lama, masuk pada keadaan kehidupan yang baru. Dan hal ini bisa terjadi hanya karena Yesus yang bangkit itu. Paulus katakan, andai kata
Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kekristenan kita. Disinilah saudara-saudaraku letak keistimewaan kekristenan kita, yaitu ia bangkit. Dan firman mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kita harus percaya akan hal itu. Karena itu kepada kita di perayaan Paskah ini diingatkan pertama bahwa kuasa kebangkitan Yesus membuat kita mengalami hidup yang berkemenangan. Menjalani kehidupan yang penuh tantangan, semestinya kita tetap kuat. Semestinya kita tetap teguh bagaikan batu karang yang diterpa oleh ombak dan gelombang. Dan kita diminta selalu rendah hati. Tetapi juga jangan minder sebagai orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen yang telah hidup dalam kemenangan, kita jangan menyerah dengan keadaan. Yang kedua, Paskah berarti yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya kita mau diingatkan, janganlah kita terikat dan terbelenggu dengan kenyataan-kenyataan yang kadang-kala membuat kita pasif dan pesimis menjalankan hidup ini. Melainkan hendaknya kita selalu song-song hari esok dengan optimis. Harus optimis. Sambil berjalan maju disertai dengan kerja keras. Dan yang ketiga, berjumpa dengan Yesus yang bangkit menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Tadi kita orang dibacakan pesan Paskah dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dikatakan kita orang harus menyediakan ruang untuk kehadiran Kristus dalam hidup kita. Mengapa? Karena kuasa kebangkitannya sanggup melewatkan kita dari berbagai krisis kehidupan yang tak mungkin dapat menjadi mungkin. Karena itu kita diminta supaya tetap bergantung selalu kepadanya dan memberikan hati kita, pikiran kita, segenap kehidupan kita dikuasai, dikendalikan oleh kuasa kebangkitannya. Amin. Mari kita membawa persembahan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus telah bangkit. Dengan kebangkitannya, Engkau telah tumbuhkan semangat dan harapan baru dalam hati kami. Terima kasih atas persekutuan yang bersyukur saat ini.
kami boleh menyaksikan karya-Mu yang mulia dalam kehidupan Bapak James Tumbol, yang menikmati dan mengecapi kuasa-Mu, yang menibahkan ia di usia 58 tahun. Kami tetap senantiasa berharap berkat-Mu Tuhan atas kehidupannya, bersama Ibu Penatua Yunita Tumbol Mongilalah dan anak kekasih Rido Tumbol. Masing-masing mereka telah Engkau limpahkan berkat kasih karunia-Mu dalam kerja dan pelayanan. Tuntunan dan penyertaan-Mu sangat terbukti. Daripada mula selalu kami berharap dan bermohon kepadamu, Tuhan, lanjutkan karya keselamatan-Mu bagi kehidupan Bapak James Tumbol, Ibu Penatua Yunita Tumbol Mongilalah, dan anak kekasih Rido Tumbol. Satukan mereka terus di dalam kasih-Mu. Pimpinlah mereka dalam segala perjalanan hidup dan kerja, dekat maupun jauh. Mereka selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami hendak mewujudkan kebersamaan kami saat ini dengan aneka ragam kegiatan yang menghadirkan sukacita dan sorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu, sertailah dan berkatilah persekutuan hidup yang ada di jemaat Kolom 4 ini. Baik Bapak Penatua Kris Ombukau maupun Bapak Diaken Jeffrey Delaru, UPK Biprah di Kolom ini, dan setiap rumah tangga dan keluarga diberkati oleh-Mu Tuhan. Semangat untuk membina kehidupan persekutuan di jemaat Kolom 4 ini tetap terus di dalam kekuatan, kasih dan pengharapan kepada-Mu. Ya Tuhan Allah di dalam Kristus yang bangkit, terimalah persembahan kami yang telah kami kumpulkan bersama dalam persekutuan sukacita ini. Sebentar ketika kami hendak makan dan minum sehidangan, kami pun menyampaikan terima kasih kepadamu, karena inilah wujud pemeliharaan-Mu bagi kami. Engkau pakai keluarga hamba-Mu di tempat ini, keluarga Penatua Tumbol Mongilalah, menjadi alat di tangan-Mu untuk mengalirkan berkat-berkat-Mu yang mendatangkan kehidupan bagi seluruh anggota jemaat yang ada di Kolom 4 ini yang hadir di tempat ini. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami selalu sehat-sehat dan umur panjang. Biarlah kami senantiasa dalam perkataan dan perbuatan menyenangkan hati-Mu. Inilah doa syukur kami kepadamu yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit. Amin.
Mari kita berdiri, kita tutup ibadah 147. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang mati dilantik menjadi kepala. Ia menang, lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan keluarga Penatua Tumbal Mongilala di rumah ini dan kita sekalian sekarang untuk selama-lamanya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di sorga. Ibadah Paskah Jemaat Yudia di Kolom 4 pada siang hari ini, bahkan rangkaian hari ulang tahun Bapak James Tumbul boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhan bersama-sama dengan kami di siang hari ini. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di sorga akan kadin kami Ibu Pendeta Jacqueline Suwanwaro 9 Sarjana Teologi. Biarlah Bapa di sorga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan, bahkan keluarga Waro Sumilat, suami, anak-anak selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Selesai peribadatan ini kami akan santap kasih bersama. Biarlah Engkau memberkati makanan dan minuman ini agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengar sambutan selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyi Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Disilakan ada kesaksian sekaligus sambutan dari keluarga. Silakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita semua boleh ada di persekutuan yang beribadah di hari Paskah. Dirangkaikan juga dengan hari ulang tahun saya yang ke-58 pada hari Jumat lalu. Jadi ini sudah hari ke umur 58 tahun, hari kedua. Kedua kan? Iya, plus 2 hari. Orang semua ada sehat-sehat kuat dan puji Tuhan orang Kolom 2 ini Dua gua dulu. kalau 4 kita so lebih banyak yang hadir karena persentase so lebih banyak kita pemain 2. Puji Tuhan, ini adalah orang ketujuan, apalagi di hari ini Pak Andre hadir. Ketua pembangunan kan? Ketua. Sebelum 4 orang sudah tambah 1 anggota Iya. panggil dalam kerja pelayanan. Amin. Orang semua mesti sokong, mesti dukung. Paling tidak dukung dan doa. Pasti kalau dukung dan doa pasti doa ikut. Amin. So begitu. Dan di kesempatan ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih terhadap kehidupan saya, istri kami, anak kami ada baik-baik semua. Diberkati semua ada baik-baik. Mau cerita panjang, kita kira juga orang Kolom 4 ini
jumlah yang paling sedikit mungkin di antara kelompok lain, tapi kalau kita lihat paling banyak yang hadir persentasenya dibanding dengan kelompok lain. Jadi kita lihat kalau bisa masuk di penato ya bapak saya, kali bapak kele, kita bilang mesti begitu. Kalau orang penato yang sama dia yakin bapak baik, orang pasti tak ikut bapak baik. Tapi orang terus untuk masih semuanya terus Pak Kres, terutama Pak Kres. Ini kesaksian Pak, sambutan sekaligus isi hati. Sekali lagi terima kasih dan langsung Jo pagi ke apa? So nak menyanyi ini dah. So nak menyanyi. Oh. Terima kasih pendeta doa dan firman. Tadi juga Pak Yodi juga sudah kasih selamat dari jauh. Iya. Kasih selamat atas sama keluarga, menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir. Lagi-lagi kita ingat, orang berbuat baik. Amin. Karena di mana-mana yang perlu sekarang itu berbuat baik. Sedangkan Jokowi bilang sekarang musuh berbuat baik. Kan Pak? Ya. Apalagi orang yang di sini musuh berbuat baik. Jadi itulah terima kasih Tuhan berkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih. Orang ketua keluarga Wawaru itu udah mingguan lagi, jadi nggak datang. Baru Ibu Aleta ada cabut gigi. Sakit gigi dia. Jadi Dia so minta izin. dia minta izin, susah dia waktunya. Mar kemarin dia masih berjalan. Pajalan boleh, kalau pajalan yang waktunya. Oke, baik. Kita diundang kaum keluarga untuk santap kasih bersama. Disilakan.